Stellar Transformations, episode 154. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Pegunungan Yinyu diselimuti kabut di bawah sinar matahari yang menyilaukan, dan daya tarik paling menarik dari seluruh pegunungan Yinyu adalah aula setan darah yang terletak tepat di jantungnya. Demikian pula, dengan setan darah Du Zongjun yang saat ini menjadi pemimpin, Nyonya Lian Yue, Wu Hei, setan api, dan yang lainnya berada di udara di atas aula setan darah sebagai satu kelompok. Atas perintah tunggal dari Blood Devil Du Zongjun, Lady Lian Yue dan dua orang lainnya segera bersiap untuk berangkat. Namun, Du Zongjun, kamu memang bisa dipercaya. Suara acuh tak acuh bergema di seluruh pegunungan Yinyu, dan terus bergema di langit. Namun, hampir semua praktisi Xiuzhen dapat merasakan amarah dan kemarahan yang terkandung dalam suara itu. Ekspresi wajah Blood Devil Du Zongjun berubah sesaat, dan dia menghela napas rendah, itu Mengan. Menyerupai dewa jahat, Mengan muncul di udara di atas pegunungan Yinyu. Gelombang aura iblis yang pekat dan tiba-tiba menebarkan ketakutan di benak setiap iblis lepas. Pupil mata Mengan memancarkan sinar ungu yang ganas, semakin mengguncang keberanian para iblis lepas itu. Ekspresi wajah Blood Devil Du Zongjun tampak pucat. Sementara itu, tiga ahli iblis lepas di belakang iblis darah Du Zongjun bahkan tak berani bernapas lega. Mereka semua gemetar. Sesombong atau sesombong apapun mereka biasanya, mereka tetap saja seperti tikus yang bertemu kucing di hadapan utusan terkuat dari 4 utusan agung, Mengan. Tunggu perintahku. Kalian semua akan berteleportasi dulu, lalu menuju Pulau Naga bersemangat bersama-sama. Setan darah Du Zongjun berbicara menggunakan kesadaran iblis dan transfer suaranya. Baik, tuanku iblis darah, jawab Nyonya Lian Yue dan yang lainnya menggunakan transfer suara. Saudara Mengan, aku hanya bersiap untuk memberitahu Anda, siapa yang mengira Anda akan muncul, jawab setan darah Du Zongjun segera sambil tersenyum. Benarkah begitu? Namun, dari apa yang kudengar dan kulihat, sepertinya bukan itu masalahnya. Aku akan memberimu kesempatan. Jika kau punya hati nurani yang bersih, maka bersumpahlah pada langit dan bumi. Mata dingin Mengan menatap Blood Devil Du Zongjun. Iblis darah Du Zongjun sedikit tercengang. Ini, kebohongan bisa saja diucapkan, tetapi sumpah itu tidak boleh diucapkan sembarangan. Hal itu terutama berlaku bagi para praktisi. Bagaimana mungkin iblis darah Du Zongjun tidak tahu konsekuensi mengerikan dari pelanggaran sumpah? Meski dia hanya tercengang sesaat, Mengan justru sudah mengetahui niat rahasia Du Zongjun. Sementara itu, Menganlah yang bersuara, tawanya yang sedingin es menggema di seluruh langit dan bumi. Haha, Du Zongjun sungguh hebat, nyalimu sungguh besar. Aku sungguh tidak menyangka seorang praktisi modal iblis darah kecil sepertimu berani berbohong dan membodohiku seperti itu. Karena kau mencari kematian, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Setelah merampas bagian diagram pemecah langit milikmu, aku juga bisa. Mengan itu baru berbicara setengah kalimat, dan energi falchion besar dengan panjang beberapa puluh meter muncul dari udara tipis di tengah langit. Pada saat yang sama, Mengan sudah menggenggam pisau pembelah lebar dengan satu tangan. Layaknya pasta, seluruh ruang seketika merayap keluar. Seketika, ruang itu pecah sepenuhnya, dan sebuah lubang hitam raksasa berdiameter 100 meter muncul di langit di atas pegunungan Yinyu. Daya hisap yang mengerikan mulai menelan hutan pegunungan, bebatuan, dan para Loose Devil di sekitarnya dengan liar. Jeritan demi jeritan terdengar, dan satu persatu, para Loose Devil ditelan hidup-hidup oleh lubang hitam yang pecah dan kacau itu. Pada saat yang sama, bongkahan batu besar atau bahkan bangunan juga tertelan. Lubang hitam yang pecah itu seakan mampu menelan apapun. Tidak ada yang dapat menahannya. Sebelum retakan spasial itu, perlawanan Loose Devils terhadapnya sama sekali sia-sia, dan itu menyebabkan kepanikan. Para iblis lepas yang tak terhitung jumlahnya di dalam pegunungan Yinyu menjadi panik. Ketika seorang ahli sekelas Mengan bertarung untuk membunuh, para iblis lepas di satu sisi benar-benar menderita bencana seperti kolam ikan. Seketika,
Iblis lepas yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah untuk melarikan diri, dan bahkan beberapa iblis lepas yang panik benar-benar menggunakan teleportasi di tengah ruang yang begitu kacau. Namun, mencoba teleportasi dalam keadaan seperti itu sama saja dengan bunuh diri. Beberapa iblis lepas itu sudah ketakutan sampai-sampai mereka kehilangan akal sehat. Ri lain, Shou Qiyu Zizai, diterjemahkan menjadi menderita bencana kolam ikan. Ungkapan ini berasal dari sebagian frasa lengkap, Cheng Men Si Huo yang Ji Ciyu, yang berarti gerbang kota terbakar, dan air dari kolam digunakan untuk memadamkan api. Tanpa air, ikan-ikan di kolam itu pun mati. Oleh karena itu, arti ungkapan itu adalah terjebak dalam baku tembak. Sungguh tercela, kutuk iblis darah Du Zongjun. Sebelumnya, Mengan sengaja melancarkan serangannya saat sedang berbicara, tetapi hal itu justru membuat Blood Devil Du Zongjun lengah. Kalian semua pergi dulu. Ketika kalian tiba di tempat yang ruangnya stabil, segera lakukan teleportasi, dan bergegaslah ke Pulau Naga bersemangat terlebih dahulu. Kalian semua tidak perlu mengkhawatirkan keselamatanku. Meskipun ia tampak sangat marah, pikirannya justru tenang. Du Zongjun dengan sangat tenang menggunakan transfer suara untuk memerintahkan 3 ahli iblis lepas yang hebat. Baik, Tuanku Setan Darah. Nyonya Lian Yue dan 2 orang lainnya memahami situasinya. Setelah mereka bertiga berhasil melarikan diri, Du Zongjun tidak akan bisa lagi ditahan oleh mereka, dan masih ada kesempatan baginya untuk melarikan diri saat itu. Sebelumnya, ketika Mengan menembus ruang dalam satu serangan, ratusan iblis lepas serta ribuan praktisi Siumo tertelan oleh celah spasial yang mengerikan itu hanya dalam sekejap. Sementara itu, Nyonya Lian Yue, Wu Hei, dan iblis api juga telah berbaur dengan kerumunan iblis lepas yang tak terhitung jumlahnya yang melarikan diri tanpa tujuan demi keselamatan mereka ke segala arah. Mengan, apa kau tidak keterlaluan? Teriak iblis darah Du Zongjun dengan nada dingin. Terlalu banyak, haha, apa ini juga disebut terlalu banyak? Kalau begitu, biar ku jelaskan apa sebenarnya yang terlalu banyak. Cahaya ungu yang dipancarkan oleh pupil Mengan menjadi semakin terang. Pusaran angin yang mengerikan mulai berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi di sekitar tangan kanan Mengan, sambil terus menyusut. Ekspresi wajah Blood Devil Du Zongjun berubah drastis saat melihat pemandangan itu. Pelarian pemicu darah. Darah segar di tubuh Blood Devil Du Zongjun mulai mendidih, dan cairan berdarah mulai merembes keluar dari seluruh tubuhnya. Namun, seluruh tubuh Blood Devil Du Zongjun berubah menjadi seberkas cahaya berdarah dan terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi ke arah timur. Bajingan, setelah menyaksikan adegan itu, Mengan sudah tahu satu hal, tidak peduli apapun, dia sama sekali tidak mampu mengejar Blood Devil Du Zongjun saat itu. Blood Enkindling Escape bukanlah teleportasi atau transfer besar, melainkan sejenis teknik terbang. Hanya saja, Blood Enkindling Escape memungkinkan penggunanya untuk meningkatkan kecepatan gerak normalnya 10 kali lipat. Dalam keadaan normal, kecepatan Mengan memang lebih cepat daripada Blood Devil Du Zongjun. Namun, setelah Blood Devil Du Zongjun menggunakan Blood Enkindling Escape, Mengan sama sekali tidak mampu mengejarnya. Tuanku, Yu Liang dan Kong Chao muncul di belakang Mengan. Tuanku, Du Zongjun itu. Saat Du Zongjun disebutkan, Mengan menjadi semakin marah. Itu karena Mengan sangat jelas apa yang dipikirkan Du Zongjun. Du Zongjun sama sekali tidak peduli apakah para iblis lepas dari alam fana hidup atau mati. Sementara itu, setelah kehilangan kesempatan memasuki alam Niyang, bagaimana mungkin dia, Mengan, menyelesaikan misinya? Bagaimana mungkin dia mendapatkan harta karun itu di alam Niyang? Semakin dia berpikir, semakin marah dia jadinya. Ia adalah binatang super ilahi yang paling dihormati dan mulia di alam iblis, dan meskipun kemampuan bela dirinya tidak tinggi, binatang super ilahi diperlakukan dengan sangat terhormat di dalam klan. Jika dibandingkan, status binatang super ilahi jauh melampaui Raja Iblis tingkat pertama seperti Du Zongjun. Du Zongjun benar-benar berani menipunya. Ekspresi wajah Mengan menjadi sangat buruk. Di saat yang sama, ilmu bela diri yang mengelilingi tinju kanannya terus mengumpulkan energi. Mengan yang murka dan gila itu sepertinya lupa melakukan serangan itu. Ya, Du Zongjun, jangan biarkan aku bertemu denganmu lagi. Mengan mendongakkan kepalanya dan meraung dengan geram, lalu tiba-tiba menghantam pegunungan Yingyu di bawahnya tanpa ampun dengan tangan kanannya.
Energi yang telah terkumpul hingga puncaknya langsung meledak. Dengan tinju Mengan sebagai titik fokus, energi tersebut bergelora ke segala arah. Seluruh ruang tampak berfluktuasi dengan riak-riak. Suasananya tenang. Di bawah satu pukulan Mengan yang sedang berada di puncak amarahnya, semua batu di ruang yang dilalui riak-riak itu berubah total menjadi bubuk halus. Hanya dalam sekejap, sebuah lubang besar dengan radius sekitar 50 km telah muncul di wilayah tengah pegunungan Yingyu. Sebuah lubang besar yang belum pernah terlihat sebelumnya telah muncul di pusat seluruh pegunungan Yingyu. Istana Yingyu yang baru saja dibangun dengan sukses sekali lagi hancur. Tuanku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yu Liang dan Kong Chao berdiri di belakang Mengan. Mengan merenung sejenak, sementara sinar dingin berkilat di matanya. Bagus sekali. Mereka mungkin telah memasuki alam Niyang, tetapi harta karun di alam Ni yang jelas tidak akan meningkatkan kekuatan bela diri mereka. Bahkan jika mereka keluar, mereka juga bukan tandinganku. Begitu Du Zongjun keluar, aku akan membiarkannya mati. Meskipun mulutnya telah mengucapkan kata-kata itu, Mengan tetap merasa sangat kejam. Itu karena dia tahu, hal pertama yang akan dilakukan pihak lain saat mereka keluar adalah segera kembali ke alam Ascendan. Dia pasti takut kalau tidak ada satu kesempatan pun yang akan diberikan kepadanya. Namun, dia, Mengan, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memasuki alam Niyang lagi, apalagi mendapatkan harta karun itu di alam Niyang. Apalagi yang bisa dia lakukan? Jika aku tahu, aku pasti sudah membeli 3 batu roh elemental kelas atas itu dari Ao Feng, dan mendapatkan diagram penghancur langit dari pelelangan. Mengan sangat menyesal, akan tetapi, wajah Mengan sebaliknya tidak menunjukkan ekspresi mengakui kekalahan. Bagaimanapun juga, dia adalah binatang super ilahi yang sangat sombong, dan bahkan jika dia menderita kerugian, dia juga harus mengertakkan gigi dan menelannya. Pulau Naga yang bersemangat, pihak Luz Immortals dan pihak Dragon Clan sudah lama tiba, sementara Lady Lian Yue, Wu Hei, dan Fire Devil juga sudah tiba di sana. Senior Huayan, Senior Ao Feng, Senior Fang Tian. Sebelumnya, Mengan telah membuka jalan menuju pegunungan Yingyu, sementara tuanku setan darah berusaha menahannya. Karena itu, kami bertiga telah tiba di sini lebih awal. Saya yakin tuanku setan darah akan segera tiba, kata Nyonya Lian Yue dengan hormat. Huayan, Ao Feng, dan Fang Tian saling bertukar pandang, lalu sedikit senyum tersungging di wajah masing-masing. Tidak ada satupun dari 3 pakar hebat yang hadir yang bersedia menjadikan Mengan sebagai musuh. Itu karena pihak lain adalah Super Divine Beast. Ambil contoh Fang Tian, yang juga merupakan binatang super ilahi. Meskipun tingkat kultivasinya hanya setara dengan iblis lepas kesengsaraan ke-12, setara dengan dewa surgawi tingkat ke-9, kemampuannya sama sekali tidak kalah dari Huayan. Tentu saja, mengingat keduanya memiliki senjata dan baju zirah yang sama. Sementara itu, Mengan juga merupakan binatang ilahi super. Terlebih lagi, ia juga merupakan binatang ilahi super yang memiliki kemampuan bela diri terkuat, sekaligus merupakan binatang ilahi super Raja Iblis tingkat pertama. Tiba-tiba, sosok berwarna merah darah tiba-tiba muncul di Pulau Naga bersemangat. Semua ahli bela diri yang hadir tanpa sadar menoleh dan melihat. Sosok berwarna merah darah itu adalah Du Zongjun yang berlumuran darah. Saudara Du, apa yang terjadi padamu? Huayan menunjukkan ekspresi terkejut. Wajah Du Zongjun saat ini pucat pasi seperti salju, seluruh tubuhnya berlumuran darah segar, dan permukaan kulitnya masih terdapat bekas-bekas luka bakar. Itulah konsekuensi dari melakukan pelarian pemantik darah. Tidak banyak, kecuali aku dipaksa oleh Mengan untuk melakukan Blood and Kindling Escape. Sekalipun aku punya spiritual elixir, aku perkirakan butuh 3 hari untuk pulih. Aku tetap ingin meminta kalian semua untuk menunggu 3 hari lagi, kata Du Zongjun sambil menghadap sekelompok orang. Huayan, Ao Feng, dan Fang Tian semuanya mengangguk. Saudara Du bisa tenang dan fokus pada pemulihan. Bukankah hanya 3 hari? Bagi saya dan yang lainnya, meskipun 3 tahun, itu tidak jauh berbeda dengan waktu yang dibutuhkan untuk menjentikkan jari, kata Ao Feng sambil tersenyum, sementara 2 orang lainnya juga mengangguk. Du Zongjun menggenggam tangannya dan berkata, kalau begitu aku akan berterima kasih kepada semua orang. Setelah berkata demikian,
Du Zongjun kemudian mencari suatu tempat dan langsung mulai menenangkan pikirannya dan memulihkan diri. 3 hari kemudian, di dalam halaman kecil di Pulau Naga bersemangat, ketiga faksi telah mengumpulkan 3 bagian diagram Sundering the Heavens dan memperoleh peta yang menunjukkan lokasi alam Ni yang benar-benar ada di sini. Alam Ni yang benar-benar ada di sini. Keempat orang yang hadir, Hua Yan, Du Zongjun, Ao Feng, dan Fang Tian, semuanya tercengang. Meskipun mereka mengira ada kemungkinan itu, mereka semua berharap itu tidak terjadi. Namun, hasil akhir memberitahu mereka bahwa alam Ni yang sebenarnya ada di tempat itu. Kaisar abadi Ni yang masih sangat kuat, bahkan mungkin saja lingkungan unik planet ini juga diciptakan olehnya. Sekarang setelah semua orang tahu lokasi alam Ni yang, saya yakin kita semua juga tahu betapa sulitnya perjalanan ini. Mari kita istirahat sejenak dulu. Setelah itu, kita akan segera berangkat setengah hari kemudian, oke? Ao Feng mengangguk sambil tersenyum tipis. Hua Yan dan Du Zongjun juga mengangguk sambil berpikir. Jelas bahwa peta gabungan sebelumnya, menuju alam Ni yang, telah membuat semua ahli bela diri yang hadir terkejut tak tertandingi. Setelah keempat orang itu berpisah dari dalam halaman kecil, Fang Tian membalikkan tangannya, dan sebuah jimat transmisi muncul di telapak tangannya. Zongjue, ini aku. Fang Tian dan Zongjue memiliki persahabatan yang sangat baik. Lagi pula, mereka berdua adalah binatang ilahi super. Terlebih lagi, mereka berdua awalnya adalah makhluk tak terkalahkan di alam fana. Dalam hal persahabatan yang dimiliki Fang Tian terhadap Zongjue, hubungannya dengan Zongjue masih lebih dekat jika dibandingkan dengan utusan klan naga Ao Feng. Bagaimanapun, terlepas dari apakah itu kompetisi atau candaan, hubungan antara Fang Tian dan Zongjue masih sangat baik. Mereka merasa sangat mirip satu sama lain. Ah, Fang Tian, apakah ada sesuatu? Zongjue juga mulai mengobrol dengan Fang Tian. Zongjue, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Pihakku dari klan naga, pihak iblis lepas, dan pihak dewa lepas telah berkumpul dan mendapatkan peta yang menunjukkan lokasi alam Ni yang. Kita akan segera berangkat. Haha, Zongjue, kali ini aku akan selangkah lebih maju darimu. Fang Tian menyampaikan berita itu kepada Zongjue. Menuju alam Ni yang. Ketika menerima berita itu, seluruh tubuh Zongjue tercengang, dan dia tersadar kembali setelah beberapa saat. Kok bisa secepat itu? Tanya Zongjue buru-buru. Haha, kau tak perlu bertanya lebih lanjut soal ini. Lagi pula, klan nagaku masih kesal dengan jumlah slot yang sedikit, jadi aku juga tak mungkin bisa membawamu. Namun, Zongjue, kau tenang saja. Aku sangat paham kemampuanmu. Hanya saja kau kekurangan senjata yang bagus. Kali ini, saat aku memasuki alam Ni yang, membawakanmu satu set senjata dan zirah yang kuat seharusnya masih dianggap mudah. Bukankah itu cukup baik untuk seorang saudara? Canda Fang Tian. Zongjue buru-buru mengakhiri percakapan. Kamu memang saudara yang baik. Fang Tian, aku ada urusan penting, dan akan menghubungimu lagi nanti. Segera, Zongjue memberikan pesan transmisi pada Qin Yu. Ketiga bersaudara, Qin Yu, Ho Fei, dan Hei Yu sedang bersantai-santai di Qin Yu Immortal Mansion. Zongjue, Qin Yu dengan ragu memindai isi jimat transmisi menggunakan kesadaran spiritualnya. Seketika, ekspresi wajahnya berubah. Mata Qin Yu berbinar, dan sesaat kemudian, ia langsung membalas dengan pesan transmisi. Senior Zongjue, cepatlah menuju Pulau Ikan Salju dan mari kita berkumpul. Saat itu juga, kita juga akan menuju alam Ni yang bersama-sama. Sebaliknya, Qin Yu diam-diam mulai mempertimbangkan dengan saksama makna di balik berita itu. Pihak Luz Immortals, Luz Devils, Dragon Clan, hanya 3 pihak saja. Bagaimana dengan Mengan itu? Aku ingat Mengan awalnya mengatakan bahwa dia menempati slot dari pihak Luz Devils, tetapi pesan Zongjue sebelumnya tidak menyebutkan apapun tentang Mengan. Lalu, ada kilatan di mata Qin Yu, dan dia segera mengirim pesan transmisi ke Mengan. Saudara Mengan, ini Qin Yu. Saat ini, pihak Dewa Abadi, pihak Iblis, dan klan naga telah bergandengan tangan dan bersiap menuju alam Ni yang. Tahukah Anda tentang ini? Qin Yu tertegun sejenak. Setelah melihat balasan Mengan, Qin Yu tersenyum. Memang, situasi Mengan sesuai dengan dugaannya. Saudara Mengan, tidak perlu khawatir. Izinkan saya memberitahu Anda sebuah rahasia besar.
Rahasia ini adalah, selain menggunakan diagram pemecah langit, masih ada cara lain untuk memasuki alam Niyang. Untungnya, saya tahu cara ini.